Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah alladzi arsalahu rahmatan li jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi khususan umat Sayyidina Muhammad fi hadzal masjid al-hidayah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, mari sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengkaji apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia. Kita cari tujuan hidup kita apa. Keputusan Allah menyatakan bahwa tujuan hidup manusia yang Allah berikan sifat hidup dan kehidupan, ternyata Allah nyatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata tujuan hidup dan kehidupan manusia di dunia hanya beribadah kepada Allah. Sekali lagi, tujuan hidup dan kehidupan manusia dihidupkan oleh Allah di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita kaji apa itu ibadah, siapa yang wajib beribadah, dan siapa zat yang harus diibadahi. Ibadah menurut para mufassirin, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah, kaulan kana au fi'liyan, jadiyan kana au khafiyyan. Menurut bahasa kita yang gampang difahami dan mudah dicerna, ibadah adalah himpunan dari beraneka ragam ucapan, beraneka ragam tindakan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jika itu Allah suka dan ridho, namanya ibadah. Sekali lagi, ibadah adalah himpunan segala sesuatu terdiri dari ucapan,
untaian kata, perkataan, pembicaraan, dan gerakan badan kita, aktivitas kita sehari-hari. Jika Allah ridho dan suka, maka semua itu akan menjadi ibadah. Orang yang ibadah disebut ibadu. Ibadu himpunan dari kata abdu, hamba. Jadi kita semua ini adalah hamba Allah, tidak lebih dari abdu. Pernyataan Nabi Isa itu sendiri, yang menurut ceritanya adalah luar biasa. Mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa menyembuhkan buta mata asli dari kelahiran, dan bisa mengobati segala macam penyakit. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa sendiri menyatakan, ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Pernyataan Nabi Isa sendiri di dalam kitab Injil. Ada yang kita, aku diberi kitab. Di zaman akhir-akhir ini, banyak di antara kita lupa tujuan hidup dan lupa diri jatinya sendiri, sehingga pengen mencari dan mencari, bahkan mencari Tuhan, sehingga tersesatlah menuhankan manusia. Padahal manusia itu sendiri adalah abdun, hamba. Ada 3 komponen yang perlu kita resapi, yang perlu kita masukkan dalam akal otak jiwa kita ini. Yang pertama adalah ma'bud, zat yang kita sembah. Sehingga pada saat kita diundang oleh masyarakat untuk bertauhid, zikir tahlil, di mana arti makna tahlil itu adalah mentauhidkan Allah. Karena kalimat tahlil itu diambil dari halal, yuhalilu tahlilan, membaca kalimat tauhid yang benar-benar membaca kalimat tauhid hanya karena Allah, bukan karena berkat. Itu namanya tahlil. Di saat orang-orang yang dipandu oleh para asatidz, para ustaz, para kiai membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah hayyum ma'bud, tiada Tuhan kecuali Allah, Dialah yang maha hidup dan maha disembah, ma'bud. Jadi kalimat ma'bud itu diidhofakan kepada ismul zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini yang harus kita tancapkan di dalam hati kita. Jika di hati kita hanya ada Allah, di mana saja, kapan saja kita pulang ke rahmat Allah, karena Allah punya sifat hayyun, maha hidup, layamut, tidak akan mati. Sedangkan kita hidup dan mati. Maka untuk bekal hidup dan kehidupan kita adalah ibadah.
Maka sesudah ada ma'bud, ada ibad, yaitu makhluk-makhluk Allah yang mengabdi kepada Allah. Itu namanya ibad. Maka di dalam Al-Quran sering kita dipanggil dengan bahasa ya ibadi, hai hamba-hambaku. Ibad. Setelah wafat nanti fadkhuli fi ibadi, hai hamba-hambaku yang tenang, tetap melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tenang. MCI, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhan. Wadkhuli, masuklah kalian fi ibadi, di dalam kata ibad, yaitu orang yang menghambakan diri kepada Allah. Baru Allah memberikan wadkhuli jannati. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dengan bahasa wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhan. Sembahlah bahasa daerah sebetulnya, sehingga menjadi sembahyang. Sembahyang itu bahasa daerah, artinya menyembah yang maha kuasa. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta istighraq, yakti akan yakin, sampai kamu kedatangan mati. Berarti ada ma'bud, ada ibad, dan ada pekerjaannya namanya ibadah. Jadi ibadah maksanya mulai dari mukallaf sampai menjelang ajal, itu ibadah. Menurut ahli hukama, memberikan garis bawah, jami'ul ibadah minal ubudiyah arba'atu. Semua ibadah, apapun bentuknya, menurut para hukama dibagi menjadi 4. Yang pertama, al-wafa'u bil uhud, menepati janji. Jika Bapak merasa punya janji, tolong diingatkan, dicatat, jangan sampai ingkar janji. Karena data yang kita temukan bahwa termasuk data-data alamat-alamat orang munafik adalah sering ingkar janji. Itu yang pertama. Yang kedua, wal muhafadzatu al hudud, menjaga beraneka ragam hukum-hukum Allah. Yang wajib katakanlah wajib, yang sunnah katakanlah sunnah. Yang wajib upayakan jangan sampai ditinggal. Di antaranya adalah salat. Jangan sampai ditinggal. Sebab kalau sholat kita tinggalkan, yang susah, yang menderita itu adalah kita sendiri. Allah, seandainya orang sejagat sedunia ini tidak sholat semuanya, Allah tidak akan turun harkat martabat sedikit pun. Jadi sebetulnya Allah tidak butuh sholatnya hamba. Yang butuh sholat itu hamba kita ini. Jadi tolong itu. Dan yang ketiga, was-sabru 'alal maf'ud, sabar terhadap derita. Jika Allah kirim musibah apapun bentuknya, kita
kita sebagai hamba diwajibkan sabar, karena di balik musibah itu ada kebahagiaan. Sekali lagi, di balik musibah ada kenikmatan. Dan yang terakhir, yang keempat, waridho bil maujud, ridho bil maujud, senang terhadap apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita, kita terima dengan senang hati, ridho bima qasamallah. Jika kita merasa kurang, maka oleh Allah disuruh berupaya, berusaha untuk mencari kekurangannya. Jika 4 hal itu kita rasakan, kita nikmati, kita resapi, maka seolah-olah hidup ini seperti di dalam surga. Ma'asyiral muslimin, karena manusia itu punya nafsu. Nafsu itu ada 3 jika digaris bawahi. Nafsu yang jahat, nafsu yang jelek adalah nafsu yang jahat, yang jelek itu adalah nafsul ammar. Inna nafsa la ammaratun bisu, yang adanya di dalam hati kita ini. Jika hati kita ini bergejolak, menyuruh kita untuk berbuat jahat, itulah namanya nafsul ammar bisu. Yang kedua adalah nafsul lawamah, di tengah-tengah. Nafsul lawamah itu bisa jadi jelek, bisa jadi bagus. Kalau jelek adalah mencaci, lawamah, mencaci. Jika bisa jadi baik, introspeksi. Dia bisa sholat, dia bisa haji, mengapa aku nggak bisa sholat, mengapa aku nggak bisa haji? Disitulah nafsu lawamah. Nafsu yang terbaik menurut Allah adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang di dalam diri manusia penuh dengan ketenangan, membawa manusia itu tenang di mana saja, kapan saja. Dalam kondisi fakir dia tenang, aku sudah diuji oleh Allah dengan kefakiran, sabar. Dalam kondisi kaya raya masih tenang, alhamdulillah aku diuji oleh Allah dengan kesenangan. Maka Nabi Sulaiman puncaknya ashkur am akfur. Jika diberi nikmat oleh Allah, Nabi Sulaiman bersyukur, bukan kufrun ala nikmat. Itu sudah diperagakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka nanti di akhirat, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang hartanya melimpah ruah, setelah ditanya, dihisab, mengapa hai si kaya kau tidak sholat? Sibuk ya Allah. Sibuk apa? Ngurusin hartaku, perusahaanku ada di mana-mana, jadi aku gak sempat sholatnya. Maka Allah manggil Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman dipanggil, si kaya, kekayaanmu dibanding dengan Nabi Sulaiman berapa persen?
adalah diri kita. Jika kaya layak bersyukur, minimal 2,5%. Gak usah jauh-jauh, kirimlah ke Masjid Al-Hidayah, karena masih ada program ingin mendirikan pendidikan di lapangan yang sudah direncanakan oleh para pengurus. Makasih Pak Muslimin. Jika itu yang kita lakukan, maka 2,5% itulah yang kekal. Yang lain bakal ditinggal. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini akan menjadikan kajian, evaluasi, introspeksi diri kita sendiri masing-masing. Jika masih ada waktu senggang, oh ternyata akhir hidup dan kehidupan adalah kematian. Tidak ada sambung lain di dalam kematian kecuali amal soleh. Maka beramal soleh sebanyak mungkin supaya kita nanti di akhirat akan bangga dan senang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa liwalidayya min kulli dhanbin adzim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa kunu ma'as shadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul arsyil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafuz zahidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa adim ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa dhikrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamu tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal hadirun alladziina yaqdiruna wa yaquduna fi hadzal masjid al-hidayah. Usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa huwa asyraful qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala mungkira wa amira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyatihi wa alaina ma'alum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya qadiyat darajat wa ya sami'ad da'wat. Iqdi hawaijana ya Allah. Iqdi hawaijana ya Allah. Kabulkanlah ya Allah doa permohonan kami ya Allah, khususnya doa permohonan jamaah kami yang beribadah salat fardhu Jumat di Masjid Al-Hidayah. Hawaijat dini wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar.
akbar. Aqimis shalah.